Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Clean Air Team akan mempresentasikan hasil diskusi dari final project kami dengan judul Analisis Kualitas Udara di Kota-Kota Besar India menggunakan metode classification. Sebelumnya kami dari kelompok 5 dengan mentor Kak Aldi Purwanto yang beranggotakan saya sendiri, Mam Trikuncoro sebagai project leader. Di tim analis ada Kak Karisa Vera dan juga Kak dan juga Kak Adida Permata Hati. Nah, di project overview ini kita membahas yang pertama ada business understanding, kedua tujuan dan manfaat, ketiga data understanding, keempat data preparation, kelima modeling, dan yang terakhir ada deployment. Yang pertama ada business understanding. Air quality atau kualitas udara bisa dipahami dari pengertian kata kualitas dan udara. Kualitas udara merupakan tingkat baik atau buruknya campuran berbagai gas yang tidak berwarna serta tidak berbau, yang mana memenuhi seluruh ruangan di atas bumi dan digunakan untuk makhluk hidup bernapas. Dengan kata lain, kualitas udara adalah tingkatan baik atau buruknya suatu udara. Nah, kami Clean Air Team sebagai tim data analis akan menganalisis kualitas udara berdasarkan Air Quality Data in India pada tahun 2015 sampai 2020, yang di mana data tersebut kita akan membantu mencari pengaruh indeks kualitas udara pada zat-zat yang sangat mengancam atau mempengaruhi pada kota-kota besar di India ketika dihirup oleh manusia. Di sini tujuan kami untuk mengetahui kualitas udara pada kota-kota besar di India pada tahun 2015 sampai 2020. Zat-zat yang sangat mengancam atau mempengaruhi ketika dihirup oleh manusia. Hasil dari modeling kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat zat-zat yang berpengaruh pada kualitas udara tersebut. Kemudian zat-zat tersebut dimasukkan ke dalam metode klasifikasi menggunakan random forest untuk dianalisis tingkat akurasinya. Kemudian pada manfaat yaitu menghindari zat-zat yang mengancam atau mempengaruhi ketika dihirup, serta memberikan rekomendasi pada setiap kelas kualitas udara seperti mengurangi polusi udara, baik dari kendaraan maupun industrial, melakukan penghijauan untuk meningkatkan kualitas udara pada kota-kota besar di India. Selanjutnya, data understanding menggunakan dataset CTD tentang polusi udara yang terjadi pada kota-kota di India pada tahun 2015 sampai 2020. Data terdiri dari 29.531 baris dan 16 kolom, serta berisi nama kota, tanggal kejadian, kandungan polusi udara yang terdiri PM2.5, PM10, NO2, NOx, dan CO. Dan kandungan polusi industri yang terdiri atas CO2 dan SO2 yang menyebabkan polusi udara di kota-kota besar di India yang dapat diketahui melalui Air Quality Index atau AQI. Berikut adalah data atau tabel dari data understanding yang kami miliki. Yang pertama ada kolom city yang merupakan objek dengan deskripsi data cross section yang terdiri atas nama-nama kota besar di India yang terdapat pada 26 kota. Yang kedua ada timestamp, tipenya objek, terdiri atas tahun 2015 sampai 2020. Kemudian ada PM2.5, tipenya adalah float, yaitu jumlah partikel yang lebih kecil dari 2,5 mikron yang dihirup oleh manusia. Baku mutu PM2.5 berdasarkan standar WHO adalah 15 mg per meter kubik per hari. Jika lebih dari itu maka membahayakan manusia. Yang keempat ada PM10, tipenya adalah float, merupakan partikel udara lebih kecil dari 10 mikron. Nilai ambang batas adalah batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara ambien. NAB PM10 sama dengan 50 mg per meter kubik per hari berdasarkan standar dari WHO. Yang kelima ada NO, tipenya adalah float, nitrogen monoksida, jumlah kadar yang dapat mempengaruhi kualitas udara di kota-kota besar India. Jumlah yang masih aman dihirup oleh manusia kurang dari 60 mg per meter. Yang keenam ada NO2, tipenya adalah float,
Gas ini berwarna merah kecoklatan dan merupakan gas beracun. Baunya menyengat dan merupakan salah satu polutan udara utama. Nilai ambang batas NO2 berdasarkan standar WHO adalah 25 mg per meter kubik per harinya. Yang ketujuh ada NOx, tipenya adalah float, yaitu nitrogen oksida. Yang kedelapan ada CO, tipenya adalah float. Karbon monoksida mempunyai nilai ambang batas adalah 2 mg per meter kubik. Jika lebih dari nilai ambang batas, maka dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Yang ke-9 ada SO2, tipenya ada float. Gas ini sangat mudah terlarut dalam air, memiliki bau namun tidak berwarna. SO2 dan gas-gas oksida sulfur lainnya terbentuk saat terjadi pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. Nilainya adalah 0-40 mg per meter kubik, tergolong aman untuk dihirup manusia. Dan selebihnya memiliki efek negatif yang jika dihirup oleh manusia dapat menyebabkan penyakit. Yang ke-10 adalah akibat cat, tipenya adalah objek. Klasifikasi akibat cat berdasarkan kelas pada masing-masing kota di India. Terdiri dari kelas good, satisfactory, moderate, poor, very poor, dan severe. Selanjutnya, data preparation, data yang digunakan tidak mencakup semua kolom yang ada pada dataset. Sehingga beberapa variabel yang tidak digunakan akan di-dropping. Maka dataset yang digunakan adalah dataset yang hanya meliputi PM2,5, PM10, NO, NO2, NOx, CO, SO2, dan akibat. Adanya dropping terhadap variabel tersebut dikarenakan di atas adalah variabel yang memiliki paling besar serta zat yang paling berpengaruh di udara India. Selanjutnya ada modeling. Di sini algoritma yang digunakan untuk klasifikasi adalah random forest. Random forest digunakan untuk mengklasifikasikan data dan membuat suatu kelas. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai random forest. Random forest merupakan algoritma machine learning yang menggabungkan keluaran dari beberapa pohon keputusan untuk mencapai satu hasil. Selanjutnya ada evaluasi. Pada pemodelan, tim kami membagi training dan testing data ke dalam 4 bagian, yaitu sebesar 20%, 30%, 40%, dan 50% dari data training. Kemudian dari hasil pemodelan tersebut, diperoleh akurasi yang terbaik, yaitu sebesar 78%. Selanjutnya ada deployment. Oke, memiliki 6 level kategori. Yang pertama ada good. Kelas good ini termasuk kualitas udara yang tidak dapat menimbulkan risiko berbahaya pada saat dihirup. Udara dapat dikatakan good ketika akibat pengukuran PM2,5 sebagai penentu pembacaan AKI karena PM2,5 tersedia secara luas dan dianggap sebagai polutan udara yang paling berbahaya yang berdampak pada kesehatan manusia. Pada level udara good, manusia dapat melakukan aktivitas di luar ruangan, membuka jendela dan ventilasi rumah untuk membawa udara luar untuk bertahankan kualitas udara di kelas dengan cara menjaga makan, olahraga dengan rutin, menanam tanaman hijau di sekitar lingkungan, dan selalu waspadai lingkungan di sekitar. Kelas yang kedua ada satisfactory, nilainya 51-100. Kelas satisfactory termasuk kualitas udara yang masih dapat dihirup dengan baik. Kota-kota tersebut termasuk ke dalam kelas satisfactory yang terbilang masih baik untuk dihirup oleh manusia. Namun, kelompok sensitif harus sangat mengurangi olahraga di luar ruangan saat kualitas udara sedang Q51-100. Hindari ventilasi ruang dalam ruangan udara luar dan tutup jendela untuk menghindari polusi udara luar masuk ke dalam ruangan. Untuk mempertahankan kualitas udara ini dengan cara melakukan pola hidup yang sehat, melakukan olahraga secara rutin di dalam ruangan, kenali penyakit gejala pernapasan, dan dapat menggunakan masker ketika keluar rumah. Kategori yang ketiga ada moderate dengan nilai 101-150. Moderate termasuk yang kurang sehat, bisa dihirup oleh manusia. Namun, kualitas udara tidak sehat untuk kelompok sensitif. Setiap orang beresiko mengalami iritasi mata,
kulit dan tenggorokan, serta masalah pernapasan. Karena nilai AKI terdapat pada rentang 101-150, untuk mempertahankan hidup pada kelas ini harus menghindari semua aktivitas di luar ruangan dan harus mempertimbangkan untuk menggunakan masker polusi di udara di luar ruangan. Ventilasi tidak dianjurkan, pembersih udara berkinerja tinggi harus dihidupkan jika kualitas udara dalam ruangan tidak sehat. Yang keempat, ada PUR dengan nilai 151-200. Kelas PUR ini termasuk kelas yang kualitas udaranya tidak sehat atau baik untuk dihirup bagi manusia, karena akan mengalami gangguan pernapasan, terutama bagi kelompok yang sensitif pada pernapasannya. Untuk itu, menghindari terjadinya kualitas udara yang tidak baik ini dengan cara melakukan perbanyak lagi tanaman hijau, memakai masker bagi yang memiliki sensitif pada pernapasan, mengurangi pembakaran, ventilasi tidak dianjurkan. Pembersih udara harus dihidupkan serta mengurangi pemakaian kendaraan pribadi karena dapat menimbulkan polusi. Yang kelima, ada PUR dengan nilai 201-300. PUR termasuk pada kualitas udara yang tidak sehat, di mana kualitas udara yang akan sangat berpengaruh bagi manusia karena kualitas udaranya berada pada nilai 201-300. Ketika kualitas udara sangat tidak sehat, masyarakat akan sangat berpengaruh. Kelompok sensitif akan mengalami penurunan daya tahan dalam beraktivitas. Orang-orang ini harus tetap berada di dalam ruangan membatasi aktivitas. Agar tidak mengalami penurunan daya tahan, maka harus tetap menjaga pola hidup, memperbanyak tanaman hijau. Setiap orang harus menghindari olahraga di luar ruangan dan memakai masker polusi ruangan. Yang keenam, ada SIPAR dengan nilai 300 bahkan lebih. Kelas SIPAR termasuk kelas dengan kualitas udara yang berbahaya. Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi, sehingga dapat berisiko tinggi pada pernapasan manusia. Setiap orang berisiko tinggi mengalami iritasi yang kuat dan efek kesehatan negatif yang dapat memicu penyakit pernapasan. Untuk mencegah kualitas udara yang berbahaya, dapat dilakukan dengan mengurangi aktivitas pembakaran di sekitar ruangan karena akan menimbulkan banyaknya polutan yang berbahaya bagi pernapasan. Sebelum kami tutup, di sini kelompok kamu sudah membuat dashboard yang lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh tim visualisasi. Pak, nanti minta tolong waktu perpindahan di crop ya. Baik, di sini adalah dashboard yang telah kita buat melalui dataset yang kita miliki dari Kaggle. Di sini menunjukkan level-level akibat CAT yang ada di kota-kota besar di India berdasarkan nilai akibat CAT rentan 0 sampai 300 ke atas. Yang pertama ada level akibat CAT good, rentan nilainya dari 0 sampai 50. Nah, di sini ada beberapa kota yang merupakan termasuk kota yang levelnya akibatnya adalah good, di mana kota ini udaranya masih dapat dihirup oleh manusia dan tidak menimbulkan penyakit apapun. Kenapa sih kota ini dapat dinyatakan good? Karena nilai PM 2.5-nya masih normal. Misal di kota Bhopal, PM 2.5-nya bernilai 2. Artinya PM 2.5 ini masih terdapat ciri-ciri PM ciri-ciri yang normal untuk dihirup oleh manusia. Oleh sebab itu akibatnya good atau dalam kota ini udaranya masih dapat dihirup dengan bebas oleh manusia. Kemudian ada level moderate. Level moderate adalah level di mana polusi udaranya bernilai dari 51 sampai 100. Contohnya ada di kota
Amarapati, Bengaluru, Brajanegar. Kenapa sih kota-kota ini disebut moderate? Karena nilai moderate itu 51 sampai 100 itu dilihat dari kualitas PM 2.5 dan variabel lainnya seperti CO, NO, NO2, NOx, dan SO2 yang melebihi ambang batas normal seperti yang dijelaskan pada data understanding di awal. Kemudian ada level ketiga, yaitu level KUR, di mana nilai akibatnya mulai dari angka 101 sampai 150 yang terdiri atas kota-kota di sini. Kenapa sih kota-kota ini dapat dikatakan KUR? Karena nilai PM 2.5-nya melebihi dari ambang batas normal, sehingga udara yang terdapat pada kota ini kurang sehat untuk dihirup manusia. Makanya manusia yang berada di kota tersebut dianjurkan mulai memakai masker di luar ruangan. Kemudian di level keempat ada satisfactory, di mana level ini juga kualitas udaranya mulai kurang sehat, sehingga manusia yang menghirupnya mulai berhati-hati dan waspada untuk menghirupnya. Nah, kelas satisfactory ini dapat diklasifikasikan di level keempat karena PM 2.5-nya sekitar 75 sampai 100. Kemudian yang kelima ada level severe. Kualitas udara ini juga kurang sehat untuk dihirup oleh manusia. Kemudian ada kelas very poor. Nah, di sini terdapat beberapa kota yang termasuk kelas very poor di beberapa hari tertentu. Sehingga dalam kelas ini manusia sudah tidak dianjurkan untuk keluar rumah karena udara yang ada pada sekitar lingkungannya itu sudah buruk untuk dihirup. Mungkin sekian dari visualisasi yang telah kami buat. Saya kembalikan ke ketua. Baik, demikian yang sekiranya kelompok kami sampaikan mengenai final project ini. Apabila ada salah kata atau penjelasannya kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.